Hari ini kita akan membahas sebuah saham yang baru meliris laporan keuangannya dan ternyata dia berhasil menghasilkan laba bersih kurang lebih 100 miliar gara-gara menjual sebuah perusahaan rumah sakit. Sahamnya apa? Mari kita bahas di video kita hari ini. Let's go! Halo, salam kenal, nama saya Yusuf Arifin Yusuf. Bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, di channel ini saya bisa share tentang pasar saham, tentang investasi, tentang properti, maupun seputar tentang bisnis. Dan hari ini kita akan ngebahas bagaimana kita ngebedah sebuah laporan keuangan, dan kebetulan perusahaan ini pendapatannya bertumbuh, laba bersihnya juga bertumbuh. Tapi salah satu poin penting itu adalah pendapatan lain-lainnya cukup besar, dan setelah kita lihat itu gara-gara dia berhasil menjual perusahaan yang dulu dia investasi, yaitu perusahaan rumah sakit, sekarang udah dijual. Kurang lebih menghasilkan laba bersih sekitar 100 miliaran dari capital gain-nya ini. Perusahaannya apa dan apakah mempengaruhi analisa kita terhadap perusahaan ini? Apakah kita harus hold, apa harus buy atau sell? Kita akan bahas tuntas di layar monitor. Nah, saya beli saham ini, itu saham PWON atau Pakuan Jati itu pada bulan Juli. Dan saya sempat share di saya punya komunitas di Trebelio, yaitu nabung saham bareng Yusuf. Saya tuh share kenapa saya beli PWON dan bagaimana pandangan saya terhadap sektor properti di tahun 2022 bahkan ke depannya, dan kenapa PWON ini menarik dibanding sektor properti atau perusahaan properti yang lainnya gitu ya. Nah, BTW buat kalian yang ingin tahu saya beli saham apa aja, kalian bisa join komunitas saya bakal taruh linknya di deskripsi di bagian bawah. Nah, tapi sekarang kita lanjut dulu ya, kita bakal lihat itu menggunakan aplikasi Stockbit dan kita membaca benar-benar laporan keuangan daripada Pakuan Jati. Kenapa harus kita detail seperti itu? Karena kalau kita hanya lihat angka-angka aja atau lihat rasio keuangan di Stockbit ya, atau mungkin di aplikasi manapun, itu kadang-kadang kita tidak betul-betul mengenal bisnisnya atau kenapa dia bisa untung sih gitu ya. Tapi kalau kita benar-benar bedah laporan keuangannya, kita bisa tahu apakah kita masih layak di hold perusahaan ini atau tidak. Yuk, kita sekarang ke Stockbit terlebih dahulu. Oke, sekarang kita langsung ke laba bersih ya. Kalau kita lihat, waduh, ini laba bersihnya naik ya dari kuartal pertama 2021. Tahun lalu itu cuma 237 miliar profitnya, naik ke 371. Dan di kuartal 2 juga bagus ya, dari 228 miliar naik ke 383. Kalau kita bandingkan dengan pas pertama kali pandemi, sebenarnya waktu itu di kuartal 2 ya mereka sempat 416 miliar. Ya, jadi sebenarnya walaupun naik cuma belum balik ke sebelum pandemi ya. Tapi tadi baru kita lihat di laba bersih doang. Sekarang kita lihat coba ke penjual atau pendapatannya mereka. Ya. Nah, kalau di pendapatan kita bisa dibilang di kuartal pertama kita bisa lihat ya, waktu itu 1,6 triliun di kuartal pertama 2020, turun ke 1,1 triliun, tapi di kuartal pertama 2022 balik lagi ke 1,3 triliun. Jadi kurang lebih pendapatan per kuartal daripada Pakuan Jati itu sekitar 1 triliun, nah kurang lebih di average gitu ya. Jadi kalau kita lihat kuartal 2 juga cuma naiknya tidak terlalu banyak. Nah, tapi net income-nya ini naik cukup banyak loh sebenarnya. Nah, maka kita akan menggunakan fitur finansial di sebelah sini. Oke, kita akan fokus membandingkan ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa lihat nih, secara laba bersih ya, itu dari tahun lalu cuma 20,3%, sekarang naik ke 31,2%. Ya, kita bisa lihat juga HPP-nya ini turun. Jadi kalau HPP turun, otomatis laba kotor naik. Dari sini juga cukup bagus. Tapi sebenarnya kan naiknya tidak terlalu besar, cuma sekitar 2-3%. Lalu kenapa sih yang bisa menyebabkan laba bersihnya tiba-tiba bertumbuh sekitar 10%? Nah, ini yang kita tidak kelihatan di rasio keuangan atau di angka-angka seperti ini. Makanya saya hari ini ingin ngajak kalian bagaimana kita membedah salah satu laporan keuangan, yaitu ambil contoh adalah Pakuan Jati. Nah, saya sangat menyarankan sekali kalau kalian sudah melihat sekilas rasio keuangan atau angka-angka daripada laporan keuangan di aplikasi seperti Stockbit
atau Indo Premier atau aplikasi yang lainnya, kita tetap harus wajib ya untuk melihat laporan keuangan yang dipublish oleh perusahaan. Kenapa? Karena di sini detail-detailnya tuh ada di sini. Kalau lihat angka-angka doang nggak bisa. Tapi kita harus ya mempelajari lebih lagi. Kenapa? Karena apabila kalian menginvestasikan uang yang makin besar, kita harus tahu apa yang kita beli. Uang kita itu investasi ke mana gitu. Apakah perusahaan ini bagus gitu ya. Nah, kita lihat ini dari pendapatan dari Pakuan Jati di semester pertama 2021 dari 2,459 triliun naik ke 2,75 triliun. Ini naik kurang lebih sekitar 11%-an. Tapi di bawah ya kita bisa dilaba bersih dari 526 miliar ke 859 miliar. Ini naiknya kurang lebih sekitar 63%. Jadi gap-nya lumayan jauh gitu loh. Kenapa pendapatan naiknya yang tidak terlalu jauh tapi laba bersih bisa naik begitu jauh? Oleh karena itu, ya kita pelan-pelan bedah. Karena kalau misalkan dari tadi angka-angka yang ada di Stockbit itu kita nggak bisa ngeliat secara detail. Kita lihat ya, pertama-tama. HPP menurut saya tidak ada yang janggal ya, menurut saya masih oke. Beban penjualan juga masih oke angka-angkanya. Beban umum dan administrasi kita bisa lihat ya, naiknya juga tidak begitu banyak. Nah, beban keuangan kita bisa lihat ya, turun sebenarnya ini bagus ya. Dari 188 miliar bisa turun ke 166 miliar. Nah, yang di sini menurut saya penghasilan bunga ya dari 64 miliar bisa naik ke 76 miliar. Ya, ini juga tidak terlalu banyak lah, cuma sekitar berapa? 10-12 miliaran ya kenaikannya. Jadi belum terlalu janggal juga yang bisa mengubah laba bersihnya begitu banyak. Lalu saya lihat di sebuah angka. Di sini ada dua ya menurut saya. Pertama adalah penalti atas penebusan utang obligasi. Ya karena di semester lalu ya ini bisa minus 99 miliar. Tahun ini tidak ada. Jadi otomatis tahun ini udah plus. Ya udah plus 99 miliar karena tidak ada penalti ini. Yang kedua, kita bisa lihat daripada di sini ya, yaitu line-line atau bersih. Kita bisa lihat ini ada di catatan kaki nomor 10. Ya, kita bisa lihat tahun lalu itu pendapatan lain-lain cuma 11 miliar. Tahun ini naik ke 130 miliar. Ini sekitar 120 miliar loh. Jadi dari dua angka ini aja itu Pakuan Jati bisa profit sekitar 200 miliar lebih gara-gara ini. Jadi nggak heran Pakuan Jati bisa laba bersih naik begitu besar ya. Sekitar 300 miliaran. Tapi dari 200 miliar yang sebenarnya itu sebenarnya dari dua hal ini. Yaitu dari penalti atas penebusan utang obligasi, dan yang kedua itu daripada pendapatan dan lain. Nah, kita ingin bedah, yaitu dua hal ini. Oke, langsung aja kita ke catatan kaki nomor 10. Di sini adalah investasi pada entitas asosiasi. Kita bisa lihat ya, ini nama perusahaan adalah PT Surya Cipta Medica, yaitu di rumah sakit atau hospital. Ya, nah habis itu saatnya sekarang kita melakukan PR kita. Caranya di Google ya, Surya Cipta Medica. Nah, setelah kita cari, PT Surya Cipta Medica adalah pemegang saham mayoritas di PT Utama Pratama Medica, pengelola dari Rumah Sakit IMC Tangerang ya. Juga jadi pemilik saham mayoritas di PT Graha Mitra Insani, perusahaan yang jadi pemilik tanah dan bangunan tempat berdirinya Rumah Sakit IMC Tangerang. Semua perusahaan ini bernaung di lingkungan MTech Group di bawah subholding kesehatan bernama IMC. Ya, jadi ini adalah perusahaan yang berhubungan dengan MTech gitu ya. Dan ini ada juga perusahaan yang sudah listing, tapi ini mungkin anak perusahaannya atau berhubungan dengan MTech Group gitu ya. Kita bisa lihat ini sebenarnya sudah lama sekali dilakukannya, dimulai investasi ini pada tahun 2013. Jadi untung 100 miliar di kali ini itu bukan investasi jangka pendek, tapi investasi udah panjang sekali ya, dari 2013. Nah, pada tahun 2020 ya berdasarkan akte ini ya, PSW ini kembali melakukan penambahan investasi di SCM sebesar 20 juta ribu dari penerbitan saham baru SCM. Ini right issue, berarti dia tebus gitu ya. Nah, penambahan ini tidak mengubah kepemilikan grup di SCM. 2021 ya, habis itu kembali menambahkan investasi. Jadi ini 3 kali beli ya, 2013, 2020, 2021. Nah, akhirnya pada
tanggal 18 Mei 2022 perusahaan menjual ya semua kepemilikannya ke PT Elang Medica Corpora atau ke MTEK ya. Nah, keuntungannya ini atas penjualan PSW tersebut adalah 115 miliar ya. Keuntungannya adalah kita bisa tahu nih 115 miliar daripada keuntungan penjualan investasi dari tahun 2013 2020, 2001, berarti ini sekitar hampir 9 tahun baru profit sekitar 115 miliar. Pertanyaannya adalah apakah 100 miliar ini bagus atau tidak? Ya kita lihat ya, ini pendapatan yang bukan dari core bisnis daripada Pakuan Jati. Kalau misalkan daripada jual apartemen, daripada pendapatan recurring income mall-nya naik, atau office tower-nya naik, ya kita seneng gitu ya. Karena itu adalah main core bisnis daripada Pakuan Jati. Nah, tapi kalau misalkan pendapatan dari investasi untuk sekitar 9 tahun yang lalu mendapatkan 115, sebenarnya juga bagus karena mendapatkan cash gitu kan, 115 miliar. Tapi sebenarnya ya kita lihat apakah total dari 115 ini mempengaruhi laba bersihnya daripada Pakuan Jati. Saya ambil contoh, misalkan kalau misalkan laba bersih di semester pertama 2022 ini adalah cuma 115 miliar, ya, atau hanya daripada penjualan daripada rumah sakit ini, ya tentu tidak bagus. Ya karena artinya penjualan daripada apartemennya turun, daripada pendapatan dari listing daripada mall-mallnya pada turun, dia hanya mengandalkan dari laba bersih daripada penjualan rumah sakit ini. Tapi kalau kita lihat sebenarnya dari pendapatan yang lainnya juga naik gitu loh. Yang daripada leasingnya juga naik, pendapatan dari jual apartemennya juga naik. Cuman ditambah lagi dengan ya capital gain investasi 9 tahun yang lalu. Nah kita pengen lihat yang tadi pelunasan hutang sekarang tidak ada. Maksudnya gimana sih? Kita coba bedah lagi ya. Oke, kita sekarang lihat poin kedua di mana semester lalu itu Pakuan Jati mengalami kerugian kurang lebih 99 miliar karena melunasi obligasinya yang diterbitkan sendiri. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya seperti apa karena di tahun ini sudah tidak ada minus 99 tersebut, jadi laporan keuangannya jadi lebih bagus juga. Nah, kita baca di laporan keuangan tahun 2022, kita bisa lihat di catatan kaki nomor 20 ya tentang utang obligasi. Dan kita mau baca dulu di notes 2028. Per tanggal 29 April 2021, perusahaan menerbitkan senior notes yang akan jatuh tempo pada 2028 sebesar 300 juta US dollar atau setara 4,3 triliun rupiah dengan tingkat bunga sebesar 4,875%. Ini pasti utangnya di luar negeri karena bunganya murah gitu ya. Kalau utang di Indonesia sih nggak mungkin serendah ini bunganya. Dan ini akan dibayar setiap 6 bulan sekali. Dan obligasi ini akan berjangka waktu 7 tahun yang akan jatuh tempo pada 29 April 2028. Ya, kalau kita baca lagi, pada tanggal 17 Mei 2021, perusahaan menerbitkan obligasi tambahan sebesar 100 juta US dollar atau kurang lebih sekitar 1,42 triliun dengan tingkat bunga sama ya 4,875% yang dibayar setiap 6 bulan juga. Nah, ini kalau kita baca-baca kita bisa lihat ya obligasi tercatat di Bursa Efek Singapura dengan Bank of New York cabang London bertindak sebagai wali amanat. Jadi ya ini hutangnya di Bursa Efek Singapura kita ketahuan, makanya bunganya bisa rendah. Tapi kalau kita baca sampai bahkan di bawah, kita nggak ngerti kenapa ada tahun lalu itu ada minus 99 miliar. Makanya saya sampai otak-atik ke laporan keuangan ya tahun lalu di semester pertama tahun 2021. Nah, kita baru mulai mengerti. Jadi kalau tadi notes 2028, di sini kita bisa lihat notes 2028, sekarang kita baca notes 2024. Nah, ini pertama kali ya, kita baca dulu. Pertama kali dia menerbitkan obligasi. Pertanggal 14 Februari 2017. Wah, ini udah lama banget gitu ya. Udah berarti sekitar 5 tahun yang lalu ya. Menerbitkan senior notes 2024 sebesar 250 juta US dollar dengan tingkat suku bunga sebesar 5% sama pembayaran setiap 6 bulan yang pada jatuh tempo pada 14 Februari 2024. Nah, ini juga sama tercatat di Bursa Efek Singapura. Kita akan persingkat. Nah, kita baca di sini ya. Hasil penerbitan obligasi dipergunakan untuk melunasi notes 2019 dan tujuan umum perusahaan.
Nah, pada 2 Juni 2021, ini pas nih ya, pas di semester pertama 2021, perusahaan telah melakukan pelunasan notes 2024 dan mencatat penalti atas penebusan notes 2024 sebesar 99 miliar. Nah, jadilah inilah ya, gara-gara terbitan obligasi dan obligasi itu dilunasi lebih awal, jadi mengalami kerugian 99 miliar. Ya karena bunganya waktu juga lebih besar, yaitu 5%, sekarang bunga sekitar 4,875% ya, dengan nominal lebih besar juga. Jadi obligasi yang pertama dilunasi dulu, habis itu baru menerbitkan obligasi yang baru. Tapi gara-gara pelunasan obligasi yang lama ini, Pakuan Jati mengalami kerugian 99 miliar. Tapi ya tahun ini karena sudah tidak ada pelunasan seperti itu lagi, jadi ya secara laba rugi ya tidak ada plus ataupun minus di laporan laba ruginya. Jadi sebenarnya ya menurut saya pertama ya notes ini tidak mengganggu kepada laporan keuangan di kuartal 2 2022. Jadi ya kalau tidak ada itu ya sebenarnya 100 miliar yang ada di tahun ini sebenarnya pure dari pendapatan yang lain-lainnya gitu ya kan. Nah, berarti sekarang tinggal yaitu di catatan kaki nomor 10 tadi, yaitu daripada pendapatan dan lain yaitu penjualan perusahaan rumah sakit gitu ya. Nah, menurut saya ini juga sekitar 100 miliar. Jadi kalau misalkan kita lihat lebih detail ya, jadi misalkan laporan keuangannya kita kurangin 100 miliar doang, ya itu sebenarnya meningkatnya cukup banyak ya. Tetap profit sekitar 700-an miliar juga ya. Tetap profit 700 miliar. Jadi menurut saya Pakuan Jati tetap layak di hold. Nah, saya sendiri sudah beli di bulan Juli, jadi sekarang masih dalam voting profit walaupun tidak terlalu besar. Cuman menurut saya cukup jelas ya. Saya sempat bikin video juga sebelah sini kenapa saya beli Pakuan Jati, menurut saya kenapa bagus, dan ditambah dengan kuartal 2 2022 keluar ya, walaupun ada sedikit kejanggalan daripada pendapatan lain daripada penjualan rumah sakit, tapi overall menurut saya cukup bagus. Ya ini yang saya lihat dari Pakuan Jati. BTW ini adalah pendapat saya pribadi, belum tentu benar, belum tentu salah. Kalian bisa mengulik kembali kenapa menurut kalian apakah layak untuk dibeli, apakah layak kalau udah punya juga, apakah layak untuk hold, apa jangan-jangan kalau sudah punya di harga murah gara-gara pendapatan ini kalian pengen sell, itu semua tergantung daripada kalian sendiri. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian gimana kita pelajari tentang laporan keuangan, bedah satu persatu, apakah ada yang janggal atau dijanggal. Kita sudah ambil contoh juga, misalkan ternyata pendapatan ini besar sekali, sedangkan pendapatan yang lain itu yang daripada operasionalnya kecil. Nah, itu patut kita curigakan. Tapi kalau ini pendapatan operasional menurut saya cukup bagus, ditambah dengan pendapatan lain yang sebenarnya tidak terlalu besar, yang tidak mengganggu total daripada laba bersih Pakuan Jati ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian, dan sampai ketemu di video berikutnya. Apabila kalian suka video ini, silahkan share ke teman kalian, tekan tombol subscribe untuk support saya, dan juga ke Instagram saya di Yusuf Arifin Yusef. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.